Halo guys, balik lagi bersama gua Saar di CapCut Creator Agency ya pastinya. Nah oke coy, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin jeduk-jeduk lagi buat hasilnya seperti di awal tadi ya guys ya. Gimana, suka nggak suka, bagus nggak bagus, itu kalian yang jagonya menilai ya guys ya. Kalau suka boleh tekan tombol like-nya dan tombol share ya guys ya. Kalau nggak suka tinggal dislike aja. Oke. Nah oke coy, buat bahan editnya udah gua siapin di pin komentar ya guys ya, yang aku sematkan. Nah oke coy, di sini tuh buat langkah pertama itu kalian bisa langsung masukin aja satu buah foto kalian, bebas ya, yang penting ukurannya tuh 9:16, dan bisa kalian ubah aja di menu dasar, di skala kalian ubah di 105 ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah setelah itu bisa kalian masukin buat foto yang kedua kalian. Nah oke coy, di sini gua udah masukin buat foto yang kedua, dan di sini jangan lupa kita ubah dulu buat skalanya di 105. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian perpanjang aja sampai durasi bentar ya. Nah sampai di sini ya guys ya, atau panjang fotonya tuh di 3,4 sekon. Oke. Nah kalau udah di sini bisa kalian salin aja buat fotonya. Setelah itu bisa kalian ambil bagian sebelah ke kiri dan kalian ubah tracknya menjadi overlay. Setelah itu bisa kalian perpanjang sampai titik bit yang ini ya. Jadi durasi fotonya tuh 5,2 ya. Tadi kan di sini kan 3,4. Nah kalian panjang sampai di 5,2 sekon ya. Nah kalau udah di sini, langkah selanjutnya kalian bisa pencet lagi buat foto yang overlay ini. Terus kalian perpanjang ke kanan, itu ditambahin 1,2 sekon, jadi 5,2 ditambah 1,2 jadinya 6,4 sekon ya guys ya. Kalian bisa hitung aja pakai kalkulator kalau kalian bingung. Nah kalau udah 6,4 ini kita tambahin perpanjang ke sebelah kiri ini, itu sebanyak 3,4 sekon, jadi 64 tambah bentar ya, gua cari dulu di kalkulator itu berapa sihnya, gua lupa juga coy. Tadi berapa ini tadi? 6,4 sekon ya. 6,4 ditambah 3,4 jadinya 9,8 guys ya, 9,8. jadi kita perpanjang sampai 9,8. nah kayak gini ya. Nah setelah itu bisa kalian langsung aja turunin buat skalanya di 100 ya. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian masukin aja animasi di menu combo. Kalian cari aja yang perbesar ya guys ya. Bentar, ini buat perbesar yang mana ya, ini capcut udah banyak banget perubahan gitu ya. Nah ini ya guys ya, buat yang perbesar dan pantulkan. Buat durasi kalian bisa pentokin aja ya. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian tandain keyframe di di sini di titik bit yang pertama ya guys ya, yang pastinya di sini. Ini ya di transisi putih-putih ini. Kalian tandain dulu keyframe. Nah setelah itu kalian yaudah ntar aja buat kebelakangannya ya. Setelah itu bisa kalian pergi ke lurusan titik bit yang kedua ini ya. Kalian kasih keyframe. Nah di sini kan ada sela nih kosong ya guys ya, selanya kosong di foto overlay ya. Yang sini kita fokus di overlay. Nah di sini tuh bisa kalian bentar, di sini kita bisa gini dulu ya. Kita pergi ke menu campuran. Setelah itu bisa kalian geser ke sebelah kirinya, harus mepet kayak gini, dan opasitasnya kalian turunin jadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist ya. Nah setelah itu ya, nah kalau udah di sini tuh bentar ya. Oke bener ya. Nah setelah itu bisa di sini kalian masukin aja buat foto mengambangnya guys ya. Buat cara foto mengambangnya itu udah gua siapin, linknya ada di pin komentar ya guys ya. Nah di sini gua skip aja buat bikin foto mengambangnya biar nggak memakan waktu ya. Oh ya, di sini buat foto mengambang, di sini buat yang di tutor itu di keyframe yang di tengah, yang pertama kali kita nambahin keyframe di tengah ini, itu kan di situ kan saya ngezoom gitu kan, saya zoom gitu kan. Nah kalau di sini tuh kita kebalikannya, kita perkecil gitu ya, kita perkecil kayak gini. Nah sekitar kayak gini. Nah seterusnya itu ya sama, cuma beda di awalannya aja ya guys ya.
Nah, oke coy, di sini gua udah selesai buat bikin foto mengambangnya ya. Buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi aja ke titik bit selanjutnya ini ya. Bisa kalian kasih keyframe aja di sini di lurusan titik bitnya. Terus bisa kalian perbesar sedikit kayak gini. Terus next ke titik bit selanjutnya. Kasih perbesar lagi. Nah, setelah itu bisa pergi ke titik bit selanjutnya, kan kasih keyframe lagi dan kan perbesar lagi kayak gini. Nah, bentar, ini sampai mana ya kemarin itu ya? Oh, udah sampai sini ya. Nah, sampai sini ntar gua kasih tahu titik bit yang keberapa itu ya. Nah, gitu ya. Ini kita perkecil aja gini. Nah, gitu. Nah, jadi buat dari titik bit ini ya, ini kan anggap aja nih titik bit ke-1 ya. Setelah foto mengambangnya ini titik bit per-1, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelimanya ini itu diperkecil. Oke, paham ya? Nah, setelah itu di sini bisa kalian masukin aja buat grafik ya. Buat grafiknya ini bisa kalian masukin bentar ya di sini. Bentar, gua benerin jaringan dulu soalnya habis mati lampu ini di sini tadi. Nah, buat grafiknya itu kalian bisa masukin aja yang kuadrat keluar dan yang ini tuh kuadrat keluar juga. Jadi dia tuh buat grafiknya kuadrat keluar semua gitu ya. Jangan sampai salah grafik ya, ingat-ingat kuadrat keluar gitu. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah angkasanya di sini bisa kalian kasih aja keyframe di setiap lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya ini ya. Nah, oke, sampai sini ya guys ya, sampai di akhir foto yang di atasnya ini ya, ataupun di lurusan titik bit yang inilah pokoknya ya. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke sini. Oh, ini ada yang ketinggalan nih satu nih. Nah, gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita cek dulu tadi tuh di sini ya batasnya tadi. Nah, setelah itu dari sininya ini kan dari keyframe yang kita perbesar dan kita perkecil tadi ya. Nah, terus kalian pergi ke tengah-tengahnya sini, ke bagian tengah. Di sini bisa kalian zoom aja buat fotonya sekitar segini ya. Dan kita pokoknya pergi ke tengah-tengahnya dan kita zoom aja gitu guys, sampai sekitar segini lah. Pokoknya garisnya itu harus keluar dari layar gitu. Ini ya, ini kan keluar dari layar nih. Nah, gitu ya. Pokoknya kalian lakuin aja kayak gitu guys. Nah, setelah itu bisa kalian masukin aja grafik ya guys ya di sini. Nah, buat grafiknya ini itu yang keluar 3 dan masuk 3 ya, ataupun di sini namanya tuh kublik ya. Kublik keluar dan kublik masuk ya gitu. Namanya tuh udah berubah gitu. Kalau dulu tuh keluar apa ya namanya itu? Keluar 3 ya masuk 3 gitu. Sekarang tuh dipersulit, kublik keluar, kublik masuk gitu ya. Bentar, ini tadi apa nih? Kenapa kublik masuk? Yang penting urutannya tuh kublik keluar dulu baru kublik masuk ya, jangan sampai salah gitu guys ya. Kublik keluar dan kublik masuk gitu, kalian urutin bener ya. Kublik keluar dan kublik masuk, kublik keluar dan kublik masuk. Nah, oke. Nah, kalau udah kayak gini ya guys ya, di sini kan udah jadi nih. Bentar, jadinya ngezoom gitu ya. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke di sini. Di sini anggap hitung dari sini ya guys ya. Di sini. Nah, ini titik bit pertama ya. Anggap aja ini titik bit pertama ya, yang di bawahnya ini anggap aja titik bit pertama. Ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, di lurusan titik bit ketujuh ini di foto overlay-nya ya di sini itu bisa kalian kasih keyframe dulu dan pergi ke menu campuran dan kalian geser lagi sampai sini nih. Nah, di sini terus pergi ke menu campuran lagi, habis itu udah kembali lagi. Setelah itu kembali lagi di keyframe yang ini nih. Keyframe yang ini nih. Setelah itu bisa kalian pergi ke menu campuran dan turunin aja opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist ya. Jadi diantar kayak jadi bayangan gitu loh guys. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin aja buat foto yang ketiga kalian ya guys ya.
Nah, oke guys, di sini saya udah masukin buat foto yang ketiganya. Di sini jangan lupa buat skalanya kalian ubah dulu ya di menu dasar. Itu di 105. Nah, oke guys, di sini kalau udah itu tinggal kalian perpanjang sampai titik bit terakhir gitu ya, bisa kayak gini. Kita pasin. Nah, gitu. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini kalian tinggal pergi ke titik bit yang ketujuh tadi mana nih? Oh, ini tadi ya guys ya, di sini nih. Nah, ini ataupun di lurusan keyframe yang di photo overlay gitu ya. Tinggal kalian zoom aja di sini, tinggal kalian kasih keyframe aja, dikasih keyframe. Di sini tuh kalian kasih apa ya, hentakan aja dulu ya, kasih hentakan dulu gitu. Kayak gini caranya tuh ya, simple lah buat hentakannya. Mungkin yang udah sering nonton video aku itu udah tahu ya buat hentakannya tuh kayak mana gitu ya. Simple. Kalau di sini kita zoom dulu sedikit, terus yang di keyframe ini kita zoom lagi sekitar segini, dan setelah itu tinggal kita kasih keyframe di lurusan titik bit selanjutnya, dan kita kasih keyframe di bagian sebelah kiri ini dan bagian sebelah kanan ini. Kita zoom, dan kita buat yang ini tadi, yang bagian sebelah kiri tadi kita geser ke pojok kiri kanan, pojok bawah kanan, dan yang di sini tadi yang sebelah kanan kita geser ke pojok kiri atas, dan kita kasih keyframe di bagian sebelah kanan ini dan ini. Buat yang bagian ini itu nggak usah ya. Setelah itu kembali lagi di sini, kelangkai satu keyframe, kalian hapus, selangkai satu keyframe dan hapus. Nah, setelah itu bisa kalian tambahin lagi keyframe, 2 keyframe dengan jarak yang sama gitu. Nah, kalau dari sini kembali lagi ke lurusan keyframe bit ke ini ya, yang ketujuh ini tadi, yang lurusan ini, bukan, pokoknya yang ini dah. Terus kalian bisa ke keyframe sebelah kirinya, kalian lakuin aja hapus tambah kayak gini di keyframe-nya ya. Dihapus, tambah lagi, hapus, tambah lagi, hapus, tambah lagi. Nah, setelah itu buat keyframe ini tinggal kalian cepet aja buat kiri kanannya gini, dan hapus dan tambah lagi. Ini jadinya tuh ngentak gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian lakuin aja zoom out lagi ya, sama gitu bisa. Di sini tinggal kalian kasih keyframe dulu di titik bit selanjutnya ini ya. Kasih aja keyframe di setiap titik bit coy, sampai di akhir. Nah, setelah itu bisa kalian ini kasih keyframe dengan kapal kecil. Nah, pokoknya gini aja guys, kalian pergi ke bagian tengah-tengah dan kalian perkecil buat fotonya ini ya. Gini, buat grafiknya itu sama guys ya, sama. Kublik keluar dan kublik masuk gitu ya. Jadi kublik keluar dan kublik masuk gitu ya. Nah, jadi gitu ya buat pergerakan keyframe-nya. Jadi cuma gitu doang ya. Bentar ini gua lihat dulu ya. Nah, jadi cuma gitu doang guys ya. Nah, di sini tinggal penambahan efek aja gitu ya. Buat efek pertama di sini yang kita pakai adalah efek kalian cari di menu klub malam yang bermain pendulum ini ya. Itu tinggal pasin dengan titik bit yang di lurusan transisi foto 1 dan 2. Nah, setelah itu bisa kalian setting buat objek itu sama video. Setelah itu buat settingannya itu buat intensitasnya itu bikin 0, putarnya 0, kecepatannya itu 100 ya, kecepatan 100 dan bertajam 0. Setelah itu tinggal kalian kasih keyframe dulu di awal efek dan di akhir. Nah, setelah itu tinggal kalian pergi ke tengah-tengah efek ini ya guys ya. Kalian pergi ke sesuaiin buat intensitasnya itu bisa kalian setting 100, ataupun kalau kalian nggak mau terlalu ngezoom itu setting aja di 80-an. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin lagi dan kalian ganti kilauan. Kalian cari aja kilauan di menu pencarian ya guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian sesuaiin lagi buat kecepatan itu bikin 0, rentang bikin 0, warna bikin 0.
listener 0, filter 0, sorry, ukuran 100 ya, ukurannya 100, dan buat kecepatannya itu 100 juga, checklist ya. Nah setelah itu bisa kalian perbesar buat menu ini, editnya ini ya guys ya, dan kalian pergi ke sini sekitaran sini lah ya. Pokoknya ini titik bit ya, kalian geser ke sebelah kirinya, jangan terlalu jauh, sekitar segini, dan kalian kasih keyframe. Dan di akhir juga kalian kasih keyframe, dan buat kecepatannya kalian turunin menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin. Nah gitu ya. Nah gitu, jadi dia tuh terjadinya gitu. Nah gitu ya, bentar. Bentar, kenapa jadi gua pakai bermain pendulum? Sorry. Aduh, ini bermain pendulum ini kalian ganti aja ya. Ganti dengan riak aja gitu. Sorry. Buat pertajam itu bikin 0 aja. Kabur ini kita setting di sekitar 10. Dan buat ukuran di sini kita ukurannya pakai di sekitar 30 aja coy. Enggak, 27. Nah, setelah itu buat kecepatan itu kita setting di sekitar 80 aja deh. Nah, setelah itu buat intensitas itu 0, dan buat di sini kita bikin 20. 17 aja lah. Nah gitu ya guys ya. Sorry kenapa gua malah kasih itu tadi ya, bermain pendulum. Nah setelah itu bisa kalian pilih efek lagi, efek guncang ya guys ya. Guncang kalian cari aja di menu klub malam, oke. Di sini bisa kalian perkecil sekecil mungkin, sependek mungkin gitu ya. Setelah itu bisa kalian setting di sininya, di luar setitik bit yang setelah foto mengambang ini ya. Setelah itu bisa kalian pilih objek sama video checklist, dan kalian setting aja buat penyesuaiannya, kecepatannya tuh 100. Buat intensitas kalian di sini bisa pakai di sekitar 65 dan checklist, dan kalian salin aja, dan kalian kasih aja di sampai titik bit yang fotonya tadi. Kita zoom dulu guys, yang kita kasih grafik yang kuadrat keluar tadi. Ingat ya seharusnya kalian. Nah, di sini tinggal satu kali lagi salinan ya di sini. Oh ya, di sini ada geluduk guys, ada guntur gitu. Jadi dia gini, ntar getar gitu ya. Kalau kalian mau getarannya lebih itu ke gunjangnya terlalu besar bang gitu ya. Itu bisa kalian perkecil gitu ya buat intensitasnya di sini. Misal di sini intensitasnya kita turunin di 50 aja deh. Nah, gitu ya. Kalau seandainya kalian tuh nggak mau terlalu gede guncangannya ya, jadi kalian turun aja setting di 50 buat intensitasnya gitu. Kayak gini contohnya ya. Nah, setelah itu bisa kalian salin lagi di sini ya. Disalin, kalian ganti lagi di menu klub malam gitu ya guys ya. Nah, di klub malam ini kalian cari aja yang namanya itu pengambilan foto namanya ini ya. Pengambilan foto lah itu namanya. Saya itu bisa kalian setting ya, buat kabur itu kalian bikin 0 aja, mesinnya 100, kecepatan 100, warna 0 gitu ya. Jadi cuma 2 doang yang disetting ya, full semua gitu. Setelah itu bisa kalian nah setelah itu bisa kalian salin, dan kan kasih aja di setiap bawahnya efek guncang tadi guys gitu ya. Denger nggak guys, di situ ada suara guntur guys. Nah kalau udah di sini tinggal langkah selanjutnya, tinggal penambahan efek riak ya. Efek riak bisa kalian cari aja di menu distorsi ya, ada guys di situ riak guys. Nah setelah itu bisa kalian, kayaknya kita lanjut part 2 aja guys. Di sini ada geluduk guys. Nah oke coy, di sini gua ngelanjutin yang yang tadi coy, yang sempat gua skip gua jeda gitu ya, karena di sini hujan gitu ya. Jadi di sini tadi kan nambahin efek distorsi riak ya, efek riak gitu di menu distorsi. Nah, jadi tinggal kalian pasin aja dengan titik bit yang ini, yang titik bit yang ke pokoknya setelah ini dah, setelah yang mengambang ini ya, foto mengambang, terus ini titik bit 1 anggap aja, ini 2, 3, 4, 5, dimulai dari titik bit yang kelima ini kalian pasin, terus kalian perpanjang aja sampai titik bit yang selanjutnya ini. Terus kalian pilih objek dulu sama video checklist ya, terus tinggal kalian atur aja
Buat yang di awal itu kalian kasih keyframe, pertajam 0, kabur 0. Buat ukurannya tuh kayak biasanya ya, buat ukuran itu kalian setting aja di 50. Buat kecepatannya ini kalian setting di 30-an aja. Terus buat intensitas itu 0 dan buat putar itu 100 checklist. Dan buat yang di akhir ini itu bisa kalian setting dikurangin setengah. Buat tadi kan 50, berarti ukurannya jadi 25, dan ini kecepatannya tadi 30, sekarang jadi 15. Dan buat putar itu kalian bikin 0 aja. Setelah itu bisa checklist dan kalian salin dengan letakkan di depannya titik bit ini yang selanjutnya ini ya. Kalau ini kan kelebihan nih, tinggal kalian potong aja kayak gini dan kalian setting ulang gitu. Jadi gitu ya guys ya, kalian atur ulang aja gini dan gini. Nah di sini gua skip aja dulu buat ngasih efek riaknya sampai di transisi ini ya, dari foto 2 dan 3 ya guys ya. Nah oke, di sini tuh gua udah selesai buat nambahin efek riaknya. Nah langkah selanjutnya di sini tinggal kalian pencet efek riak dan kalian salin aja sampai 2 efek gini ya. Nah gini. Nah langkah selanjutnya di sini tuh efek apa ya, itu dikasih cermin bagus nggak ya? Ini coba kita kasih cermin ya guys ya. Kalau kalian nggak mau dikasih cermin juga nggak apa-apa ya, tergantung selera juga sih gitu. Nah di sini kalau udah tinggal kalian turunin ke bawah, terus kalian pendekin aja ya buat yang mau dikasih cermin gitu. Kalau nggak mau ya udah, ini tergantung selera nih. Terkadang ada juga yang nggak mau versi mirror gitu, ada juga yang mau no mirror gitu. Pokoknya tergantung selera kalian lah. Itu tinggal kalian salin aja nih buat yang mau versi mirrornya ya. Nah jadi ini dilangkain 2 bit ya gitu kan, langkai pokoknya yang di sini dia tuh cermin, enggak, dan cermin lagi gitu guys. Nah langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih efek tambah efek lagi ya. Efek pokoknya kan beri aja di titik bit yang kelima ini tadi, kalian tambahin efek yang gerakan samar tuh ya pastinya. Nah kalau udah tinggal kalian pendekin aja nih buat efek ini sering numpuk kenapa ya gitu buat CapCut baru ini. Anjing. Nah gini kalian pendekin sependek mungkin gitu ya. Setelah itu pilih objek, semua video checklist, dan kalian setting horizontal 100, intensitas 100 checklist ya. Nah setelah itu bisa kalian salin dan kalian ganti dengan efek kabur. Nah kalian buat gerakan samar itu kalian cari di lensa, dan buat kabur itu kalian cari di lensa aja ya. Nah buat ini settingannya ini kabur pilih 100 aja. Nah setelah itu buat efek kaburnya ini itu letaknya tuh di sini nih. Nah jadi tuh ini kan bit nih kan. Nah jadi dia tuh di tengah-tengah gini. Jadi sisi kiri dan kanannya ini itu sama guys. Jadi gitu ya, paham ya? Nah jadi gitu. Di sini tinggal kalian salin aja buat efeknya dan letakin aja sama kayak yang part awal tadi ini, sama kayak gitu caranya ya. Ini kita kursornya ini pasin dulu. Bentarin. Nah jadi gitu guys ya. Nah di sini gua skip aja dulu guys ya buat penambahan efek kaburnya ini ya. Nah oke guys, jadi gini ya guys ya, ini gua udah selesai buat ngeletakin efek kabur miringnya dan efek kaburnya ya. Gerakan samar dengan kaburnya gitu ya. Jadi diantar kayak pergerakannya itu kayak AM gitu ya, bisa lihat sendiri lah kalian ya kan. Nah di sini langkah selanjutnya tuh jangan lupa kalian tuh tambahin efek bermain pendulum gitu ya, checklist. Setelah itu kalian geser aja ke bawah, ini kayak anjing emang capcut sekarang. Itu bisa numpuk gitu loh efeknya tuh kan. Kalian pasin dengan titik bit yang di lulusan transisi yang foto yang kedua dan 3 ini. Terus buat yang di sebelah kirinya ini kalian lurusin dengan titik bit yang kelima. Mana ini bentar titik bit kelimanya. Nah ini ya guys ya, titik bit kelimanya. Nah kalau udah di sini kalian pilih objek sama video checklist, dan di sini bisa kalian setting buat pertajam itu 0, putar 0, kecepatan 100, derajat 0 gitu. Nah setelah itu tinggal kalian kasih aja di sini buat yang di awal ya, ini di sini di lurusan titik bit yang selanjutnya, titik bit titik bit selanjutnya ini, titik bit selanjutnya ini, terus ini kalian kasih aja di keyframe dulu ya gitu sampai di akhir.
Nah setelah itu tinggal kamu pergi ke tengah-tengah sini. Kalau mau ngepas ini tuh pencet fotonya ya, ataupun kalian kira-kira aja lah, kira-kira di tengah gitu ya. Nah kayak gini, pilih intensitas dan kalian zoom di 75 gini. Pokoknya kalian kira-kira aja di tengah gitu ya, zoom lagi di 75. Nah jadi gitu aja guys, gini zoom di 75. Bentar, ini juga zoom di 75, ini juga 75. Nah setelah itu tinggal kalian masukin aja buat grafiknya ya. Buat grafiknya itu sama guys, yang kublik keluar dan kublik masuk gitu ya. Ini kublik keluar dan kublik masuk. Pokoknya jangan kembali guys, kublik keluar dulu baru kublik masuk gitu ya. Kalian ingat-ingat itu, kublik masuk, kublik keluar, kublik masuk, kublik keluar, kublik masuk, kublik keluar, dan kublik masuk gitu. Nah setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah langkah saja di sini tinggal kalian salin lagi dan kalian ganti buat efeknya ini jadi efek kilauan. Setelah itu bisa kalian checklist dan di sini bisa kalian sesuaiin buat rentang itu 0 warna 0 ukuran 100 buat bersinar itu 0 dan kecepatan 100 checklist. Nah langkah saja di sini sama kayak yang di kita bikin foto mengambang tadi guys ya. Buat efeknya di sini kalian kasih keyframe dan di akhir itu buat kecepatannya itu bikin 0. Itu bisa checklist dan kalian bisa salin lagi. Nah gitu. Jadi diantar kayak apa ya, kayak gimana ya, pokoknya ya gitulah guys, bisa ya gitulah pokoknya bacot. Nah di sini kalau udah langkah saja tinggal buat yang foto yang ketiga ini, buat foto yang kedua gitu aja guys ya buat efeknya ya. Nah terus di sini tinggal kalian tambahin efek apa ya, guncang. Kalian cari aja di menu klub malam ya guys ya buat efek guncang ini. Ini pindah kemana nih efek guncang nih? Nah setelah itu tinggal kalian pendekin sampai titik bit yang ke ini ya, yang ini nih, yang ini nih. Nah yang ini anggap aja titik bit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ya. Jadi sampai titik bit yang ketujuh. Saya itu bisa kalian pilih objek. Ini kita video utamanya dulu ya, video utama dulu ya gitu ya. Di sini bisa kalian setting di awal gitu ya. Ini nggak bisa dikasih keyframe btw ya. Ini kita bisa setting buat kecepatannya itu kita bikin di 20 dan buat intensitas itu kita bikin di berapa ya, 10 aja gitu. Nah setelah itu bisa kalian checklist dan kalian bisa salin buat efek guncangnya dan kita pindah di overlay. Nah setelah itu bisa kalian salin lagi ya. Setelah itu bisa kalian pendekin sependek mungkin gini. Nah gini, dan kalian perpanjang dan sampai sisi kiri dan kanannya itu sama. Setelah itu bisa kalian sesuaiin. Buat kecepatan itu bikin 100, buat intensitas itu bikin 50 aja. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian salin aja buat efek guncangnya ini. Kalian salin dan kalian ganti. Kalian ganti dengan efek bermain pendulum, checklist. Di sini bisa kalian sesuaiin. Buat intensitas itu kalian bikin di sekitar berapa ya, 25 aja. Dan buat putarnya ini kalian bikin di 10 aja. Dan buat kecepatan itu kalian naikin sekitar berapa ya, 70 aja deh. Terus per jam itu bikin ya. Nah itu bisa kalian salin lagi ya, salin dan kalian ganti lagi dengan efek kilauan gitu, kilauan, dan kalian bisa sesuaiin lagi kayak tadi guys. Intinya kayak tadi ya, gini kecepatan 100, ukuran 100, bersinar 0, filternya ini juga 0 gitu. Bisa checklist dan di sini di akhir ini itu kan kasih keyframe dan buat di akhir ini kita bikin 0 kecepatannya. Bisa checklist dan bisa kalian salin lagi gitu ya. Di sini tuh di sini buat kilauan dan bermain pendulum ini objeknya overlay ya, bukan video utama ya. Jadi yang video utama ini doang sama yang ini bisa kalian lihat nih. Ini objek overlay, video utama ini. Nah checklist. Jadi yang ini dan yang ini itu video utama, dan yang ini terus ini dan ini itu objeknya overlay gitu ya guys ya, paham ya. Terus ini kita bisa salin lagi buat kilauannya dan kalian ganti aja, cari aja di klub malam ya, yang itu namanya tuh flash hitam. Mana ya flash hitam ya,
Nggak usah deh, nggak usah, kayaknya tuh nggak cocok deh, bentar. Gini, yap, bagus. Nah di sini buat langkah selanjutnya itu di sini tuh sama guys ya, sama ya, tinggal kita kasih efek, atau kalian salin aja buat efek guncangnya di sini ya. Di sini ada efek guncang gitu guys ya, kalian salin. Oh ya, di sini ada, kita kasih sedikit itu ya, apa, gerakan samar gitu ya. Udah terganti belum ya? Belum ya, gerakan samar kalian ganti dan kalian setting buat intensitas 100, horizontal 100, dan kalian salin lagi dan kalian ganti. Itu kalian mau pakai efek kabur atau kabur miring itu terserah ya, tapi di sini gua coba pakai kabur miring. Setelah itu bisa kalian sesuaiin dan buat putarnya itu bikin 100 gitu ya. Setelah itu bisa checklist, dan di sini buat size ini kan kayak gini, terus ini kita perpanjang kayak gini dan kita perpanjang lagi kayak gini, nah gitu ya. Nah kita ngeletakinnya itu di sini nih. Ya Allah, ketabrak itu dong, jadi kita ngasih di bawah lagi nih. Nah di sini kita pasin di kursornya ini di lurusan transisi foto kedua dan ketiga, dan kita ngeletakinnya di sini nih buat efek kabur miring, apa ini, kabur miringnya. Oke. Nah jadi ntar gini kayak ini nih. Nah gitu ya guys ya. Nah terus di sini tuh buat yang habis ini ya, ini sampai di titik bit ketujuh ini, itu bisa kalian kasih aja efek guncang gitu ya. Atau kalian nggak mau ribet, nggak mau ngatur lagi, tinggal salin aja efek guncang yang di sini tadi, ini nih, ini efek guncang nih tadi. Nah ini kalian tempel aja di sini di depannya titik bit ketujuh ini ya. Kita letakkan di paling atas nih. Nah gitu, setelah itu bisa kalian salin dan kalian ganti lagi dengan efek kabur miring. Enggak, di sini gerakan samar. Situ buat settingannya itu 100, 100. Setelah itu kalian salin lagi ya, salin dan ganti dengan efek bentar, di sini tinggal kalian setting aja buat settingan itu turunin. Buat horizontal itu 50 dan buat innya itu 12 checklist. Bentar, ini nggak jadi juga gitu guys ya. Udah, kita ganti aja nih. Di sini gua mau pakai yang kabur miring aja deh. Buat settingannya tuh sama kayak tadi. Nah udah, ini aja. Babi kemana nih? Bisa ke bawah sini dong. Agak lain emang. Udah gitu. Nah terus buat yang di sini, nah di sini ya, di sini. Ini kan habis hentakan ya kan. Nah habis hentakannya di sini kan udah zoom out kayak gini ya. Itu buat efeknya sama, efek distorsi riak yang kayak di foto yang kedua tadi loh guys, sama itu guys. Jadi di sini gua skip aja buat penambah, atau kalian kalau nggak mau ribet salin aja buat efek distorsi riak nih kan, efek riak nih. Itu kalian salin aja ya. Nah kalau udah kalian salin tinggal pindahin aja di foto yang ketiga gitu. Simple kan? Nah di sini kalian letakin ini kan 7, ini titik bit 8 dan 9 gitu. Ini kalau udah pas ya udah tinggal kalian salin lagi dan kita letakin lagi di depannya gini. Nah ini nggak pas ya, sama caranya, tinggal setting ulang aja ya. Jadi di sini gua skip aja guys ya. Nah oke coy, di sini gua udah selesai buat nyeting efek riaknya ya. Di sini tinggal kalian salin aja nih, salin sampai 2 efek nih pokoknya nih. Nah gini, dan langkah selanjutnya ya sama buat efek ininya, apa namanya, ini efek gerakan samar dan kaburnya. Kalian bisa salin aja nih. Ini jebem ya, bentar ya, bener ya di sini. Nah, kalian tinggal salin efek kaburnya nih. Buat letaknya sama ya, posisinya sama ya, kayak gitu ya. Kalian pasin kayak gini. Nah tinggal kalian salin dan tempel aja di setiap depannya titik bit kayak gini ya guys ya. Nah oke, di sini tuh gua udah selesai buat penambahan efek gerakan samar dan kaburnya gitu ya. Nah langkah selanjutnya di sini sama aja ya. Kalau kalian mau ngasih efek cermin itu silakan tambahin aja efek cermin gitu. Kalau kalian nggak mau ya udah gitu, nggak usah kalian tambahin efek cermin gitu loh. Gampang kan? Jadi ngedit tuh segampang ini coy. Buat yang udah bisa tapi kalian semua pasti bisa kok.
ya. Kalian kan pinter-pinter gitu kan. Nah gini, jadi di antara ada efek cerminnya gitu kan, jebem gitu. Nah langkah selanjutnya di sini tuh tinggal efek bermain pendulum sama mana ya tadi. Nah ini, yang ini kalian kasih juga di yang mana, di sini nih, di sini. Sama juga kalian kasih aja di sini. Jadi buat settingannya, caranya itu sama kayak yang di foto yang kedua tadi. Jadi tinggal kalian kalau belum paham, tinggal kalian putar ulang aja. Nah di sini gua mau ngasih efek bermain pendulum dan kilauannya yang sama kayak tadi ya guys ya. Nah oke coy, di sini tuh udah selesai buat penambahan efek bermain pendulum dan kilauannya guys ya. Yang pokoknya sama persis settingannya kayak di foto yang ketiga ini nih. Sama banget ya, nggak beda nih. Nah ya kan sama gitu guys ya. Nah di sini buat langkah selanjutnya tuh apa ya, kayaknya udah deh. Nah di sini tuh buat yang di foto yang di sini ya, dari yang di foto yang ketiga ini ya, yang di lurusan titik ke-7 ini kalian tinggal masukin aja overlay kalau yang mau ya. Kalau yang nggak mau ya udah kan masukin aja foto yang sama kayak foto yang ketiga guys. Nah di sini tuh udah gua masukin, dan di sini gua mau lihat dulu buat perbesarnya tuh sampai mana ini. Nah jadi kita samain kira-kira besarnya segini kira-kira ya, kalian kira-kira aja. Pokoknya kira-kira overlay sama foto utamanya itu sama gedenya gitu. Dan durasinya kalian bikin di 1,0 sekon. Dan di sini buat yang di awal kalian bisa kasih grafik, pergi ke menu campuran, kembali, dan kita di akhir kasih keyframe. Sini kita zoom dulu, ini zoom sekitar segini, dan pergi ke menu campuran dan kita turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa checklist, dan di sini kita bisa masukin aja buat grafik. Buat grafiknya itu yang keluar kublik keluar ya ini. Nah setelah itu bisa kalian checklist aja gitu guys, jadi ada efek bayangannya gitu ya. Nah gitu. Nah langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin aja buat akhiran kalian masing-masing. Oke. Nah oke coy, di sini gua udah selesai buat namain airan. Di sini buat yang di awalan, yang di airan ini nih gua mau modifikasi ataupun mau apa ya, gua putar balik ya, putar mundur gitu. Jadi diantar kebalik ya gitu ya muternya gitu. Jadi ya gitulah. Jadi ntar jadinya kayak gini nih. Nah gitu ya, ya gitulah intinya. Dan di sini buat yang di awal ini belum kita kasih efek sama sekali ya. Buset. Di sini kita bisa masukin aja buat efek kilauan ya pastinya. Efek kilauan bila objek semua video checklist, ini kita setting buat kecepatan kita naikin di sekitar 30, dan buat ukuran ini kita turunin di sekitar 45 aja. Nah gini, itu bisa checklist, dan kita bisa pentokin sampai di transisi putus 1 dan 2 ini. Itu bisa kalian salin lagi dan kalian ganti dengan efek bagusnya apa ya, react aja deh. Nah itu bisa kalian setting buat pertajam itu 0, kabur itu 0. Buat ukurannya di sini kita pakai di sekitar 25, kecepatannya itu 10, dan buat yang intensitas 0, dan buat putar itu 20. Nah gini ya guys ya. Nah oke guys, kalau udah di sini tinggal kalian masukin bikin aja buat awalan akhiran kalian ya. Awalan akhiran dong, awalan serem yang udah gue siapin, linknya di deskripsi. Nah oke coy, di sini gue udah selesai buat bikin awalan seremnya gitu ya. Dan di sini langkah selanjutnya, di sini tinggal kalian pilih efek lagi, efek video. Kalian cari aja yang komik hitam ya, kalian cari aja di menu kartun gitu ya, atau namanya udah beda gitu ya, tapi nggak tahu kalau di sini tetap komik hitam putih gitu ya masian ya. Di sini kalian kembali lagi di overlay dan kalian lihat di sini gua durasinya sampai 3,0 sekon ya buat awalannya ini. 3,0 sekon buat efek lagi. Nah, di sini kan kelebihan nih. Kita pasin dulu dan kita perbesar dan kita lebihin sedikit. Nah, sekitar segini. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian setting ya. Pilih objek overlay, sesuaiin buat tekstur itu bikin 0. Checklist. Nah udah, kalau udah di sini bisa kalian masukin animasi aja, overlay ini yang awalan ini tadi animasi. Di sini kalian bebas ya mau ngasih animasi apa ya. Di sini gua mau nyoba pakai yang goyang ini, goyang ini aja nih. Nah gitu, buat durasinya kalian pentokin, dan ini juga buat yang video utamanya kasih animasi juga yang masuk yang goyang ini tadi. Buat durasi itu 3,0 sekon. Nah gini ya.
Jadi checklist. Nah, jadi dia tuh serasi gitu ya guys ya. Nah, buat langkah selanjutnya di sini tuh kalau kalian mau ngasih efek vignette di sini bisa kalian kasih aja efek vignette, pilih objek semua video checklist dan kalian seret aja ke bawah sampai mentok ada garis putih kayak gini. Nah, itu bisa kalian pasin di awal dan di akhir. Nah, kalau udah tinggal kalian pilih setting, di sini kita setting aja di 85. Bisa checklist. Nah, setelah itu langkah selanjutnya tinggal kalian ekspor aja guys ya. Nah, jadi gitu ya guys ya buat bikin tutorial jedak-jeduk untuk konten ini ya guys ya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau belajar bikin jedak-jeduk ataupun belajar untuk ngedit ya guys ya. Pokoknya kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like, subscribe, komen dan share ke teman-teman kalian, bantuin gua untuk menembus jam tayang gua ya guys ya. Nah, gua doain semoga kalian berhasil dan paham nonton video ini ya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua SAR izin pamit, sampai coba di next content and bye.